Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvin Nazri Nugraha dengan NIM 2407139 dari Prodi Pendidikan Fisika kelas B. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan praktikum kami minggu lalu yang berjudul Kinematika dan Dinamika. Adapun anggota kelompok saya yaitu yang pertama, saya sendiri, yang kedua adalah Muhammad Fadlan, yang ketiga adalah Nanda Alifia Rahman. Rumusan masalah dan tujuan dari praktikum kali ini ialah: yang pertama, rumusan masalah, bagaimana pengaruh dari perubahan sudut kemiringan lintasan terhadap komponen gerak benda. Kemudian, bagaimana pengaruh dari perubahan massa objek terhadap komponen gerak benda miring. Dan yang terakhir, bagaimana dampak perubahan variasi besaran fisis pada komponen gerak benda pada bidang miring. Dan yang kedua adalah tujuan. Tujuan dari praktikum kali ini yaitu menyelidiki pengaruh dari perubahan sudut kemiringan lintasan terhadap komponen gerak benda, menyelidiki pengaruh dari perubahan massa objek terhadap komponen gerak benda miring. Yang ketiga, menyelidiki perubahan variasi besaran fisis yang berdampak pada komponen gerak benda pada bidang miring. Adapun hipotesis atau dugaan sementara yang kami buat ialah percepatan semakin besar seiring bertambahnya sudut kemiringan lintasan. Dan yang kedua, percepatan semakin kecil seiring bertambahnya massa tambahan yang diletakkan pada kereta. Adapun alasan teori pada praktikum kali ini ialah yang pertama, gaya yang bekerja pada benda. Nah, di sini yang pertama ada gaya normal. Gaya normal adalah gaya yang bekerja pada benda apabila benda tersebut bersentuhan dengan permukaan. Nah, dan arah gaya tersebut selalu tegak lurus terhadap permukaan. Kemudian ada berat, yaitu massa dikali percepatan gravitasi. Nah, pada sumbu X ada gaya W dikali sin theta. Pada sumbu Y, gaya normal memiliki nilai Y positif, sedangkan pada sumbu Y, W cos theta memiliki nilai negatif. Makanya gaya pada sumbu Y bernilai 0. Nah, gaya yang bekerja pada benda yaitu W sin theta. Nah, kita bisa menggunakan hukum kedua Newton, yaitu sigma F sama dengan M dikali A. Kita bisa mengganti sigma F dengan nilai berikut, yaitu W sin theta sama dengan M dikali A. Nah, di sini ada sama-sama mempunyai massa, yaitu kita sama-sama bagi ruas kiri dan ruas kanan. Kemudian didapatlah hasil percepatan sama dengan percepatan gravitasi dikali dengan sin theta. Adapun alat dan bahan pada praktikum kali ini, yang pertama adalah HP, kemudian laptop, kemudian kereta dinamika, neraca 3 lengan, dan tikar timer. Adapun langkah-langkah praktikum kereta dinamika, yang pertama adalah prosedur percobaan sudut kemiringan sebagai variabel bebas. Nah, yang pertama kita mengatur kemiringan dan presisi dengan sudut kemiringan 3 derajat. Ukuran sudut dapat menggunakan tools implication pada aplikasi Pipox. Nah, berikutnya kita bisa mengubah sudut kemiringannya atau seperti 4 derajat dan 5 derajat. Nah, yang kedua, letakkan kereta dinamika di atas rel presisi dengan bagian yang lebih tinggi. Yang ketiga, menyalakan video sesaat sebelum kereta dilepaskan. Lalu lepaskan kereta dinamika hingga kereta meluncur pada rel presisi dengan sendirinya. Lalu matikan video. Lalu, analisis video dengan menggunakan aplikasi tracker. Amati grafik kecepatan terhadap waktu dan percepatan terhadap waktu yang terbentuk. Pada percobaan sebelumnya, kita menggunakan sudut kemiringan sebagai variabel bebas dan mengganti sudut-sudutnya. Nah, yang di sini kita ganti adalah massanya. Kemudian letakkan kereta dinamika dan beban yang diinginkan di atas rel presisi dengan bagian yang lebih tinggi. Nyalakan video sesaat sebelum kereta dilepaskan. Kemudian, lepaskan kereta dinamika hingga kereta dinamika meluncur pada rel presisi sendirinya. Lalu matikan video. Dan analisis video dengan menggunakan aplikasi tracker. Amati grafik kecepatan terhadap waktu dan percepatan terhadap waktu yang terbentuk. Ulangi langkah 1 hingga langkah ke-4 dengan mengatur massa beban yang ditambahkan secara bervariasi. Oh ya, sebelum melepaskan kereta, kita harus menempelkan kereta tersebut kepada pita kertas. Lalu pita kertas kita hubungkan pada tikar timer agar dapat menghitung percepatan dari kereta tersebut. Pada data kereta dinamika dengan kemiringan sebagai variabel bebas, kami menggunakan kemiringan 3 derajat, 4 derajat, dan 5 derajat. Berikut adalah hasil percepatannya. Pada kereta dinamika dengan massa sebagai variabel bebas, kami menggunakan massa sebagai berikut dan memperoleh kecepatan yang seperti pada tabel. Kami memperoleh grafik yang tidak terlalu baik, yang seharusnya grafik tersebut harusnya linear, namun kami masih memiliki banyak variasi di sini. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama adalah karena kualitas video yang memiliki frame rate yang tidak terlalu tinggi, dan juga adanya objek yang melintasi frame dari video saat auto tracking. Contohnya sebagai berikut. Pada awalnya selisih pada grafik tidak terlalu jauh. Namun dikarenakan ada objek lain yang melintasi frame, membuat titik pusat massa pada auto track tidak terfokus pada pusat massa, yang menyebabkan grafik sebagai berikut. Adapun kesimpulan dari percobaan kali ini ialah: yang pertama, percepatan semakin besar seiring bertambahnya sudut kemiringan lintasan.
Yang kedua, percepatan semakin besar seiring bertambahnya massa tambahan yang diletakkan pada kereta. Sekian presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Saya juga mengucapkan terima kasih telah menonton videonya hingga akhir. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.